Pada tahun ajaran 2024-2025, seluruh SMA di Jakarta telah menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih untuk masuk ke jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Siswa leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan, minat, bakat, dan cita-cita. Kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mulai diperkenalkan sejak 2022. Secara bertahap, setiap sekolah di Indonesia mulai beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum yang baru ini. Pada tahun ini, kurikulum baru tersebut diterapkan secara nasional. Di sebuah SMA negeri di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur, sebagian siswa mengaku kebingungan dan mengalami kesulitan karena dituntut untuk sudah menentukan masa depannya sejak duduk di bangku kelas 10. Sebenarnya kesulitannya di pertama-tama itu agak kaget sih ya Kak, karena kan awal-awalnya itu kan kurikulum 2013. Kemudian angkatan kita tuh pertama kali adanya kurikulum Merdeka ini ya. Jadi kita sebenarnya beberapa anak tuh ada yang bingung gitu kan, harus memilih dan menentukan masa depannya dari kelas 10. Kemudian dari kelas 11 tuh mereka memilih menu dan mereka akan menjalankan menu itu yang sama dari kelas 11 sampai kelas 12 sampai lulus. Gitu sih. Jadi kita terbuka banget sama guru BK, terbuka banget sama kita. Kita bisa nanya-nanya kita baiknya di mana sih Bu, kita tuh cocoknya di mana, dan guru BK alhamdulillah sangat mengarahkan siswa-siswinya untuk sesuatu apa yang harus kita ambil dan lakukan di saat ini untuk kedepannya. Karena kan dengan adanya kurikulum ini itu berdampak terhadap mata pelajaran menu dan juga prospek jurusan kita ke depannya. Jadi memang harus ditanamkan konsistensi di dalam diri kita sendiri sih Kak. Tapi sekarang kita mempelajari lebih luas dalam jangkauannya. Kita mempelajari soft skills, hard skills yang sekiranya dapat berdampak signifikan terhadap jenjang kita selanjutnya di jenjang pendidikan, seperti kehidupan dalam berorganisasi, kehidupan dalam mempelajari hard skills dan soft skills kita melalui project Kak. Jadi di kurikulum Merdeka itu tidak hanya ada pemetaan menu untuk siswa-siswi memperdalam minatnya yang nantinya akan dipergunakan di kuliah nanti. Psikolog pendidikan menilai penerapan kurikulum Merdeka perlu banyak evaluasi dari berbagai sisi. Kurikulum ini memang membuat siswa memiliki kebebasan untuk memilih bidang studi yang benar-benar sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pelajaran yang dipilih dan didapatkan siswa juga lebih mendetail dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Rahmania dengan NIM 2300288. Pada video kali ini saya akan menanggapi video terkait reportase tentang dampak penerapan kurikulum Merdeka di SMA Jakarta. Reportase ini menyoroti aspek positif berupa fleksibilitas bagi siswa dalam memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat, namun juga mengungkap tantangan signifikan. Tantangan utama yang muncul adalah kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi kebebasan memilih, yang berujung pada kebingungan dan kesulitan dalam merencanakan masa depan akademik mereka. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan konseling di sekolah, mengingat rasio guru BK dengan siswa yang masih terbatas. Lebih jauh lagi, ketidaksesuaian antara kurikulum Merdeka di tingkat SMA dengan sistem penerimaan mahasiswa baru di beberapa perguruan tinggi yang masih mengacu pada rumpun IPA atau IPS menjadi masalah krusial. Sinkronisasi antara kedua sistem ini sangat diperlukan untuk mencegah potensi kerugian bagi siswa. Solusi yang dapat saya tawarkan yaitu melibatkan alumni untuk memberikan psikodukasi yang merupakan langkah positif, namun perlu diiringi dengan perbaikan sistemik yang lebih menyeluruh. Kurikulum Merdeka meskipun berkonsep bagus membutuhkan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan agar benar-benar efektif dalam membantu siswa menentukan masa depan mereka. Perbaikan ini harus meliputi peningkatan sumber daya dan infrastruktur di sekolah, khususnya di daerah, seperti pelatihan yang lebih komprehensif bagi para guru. Fokus pada pengembangan core skills juga perlu ditekankan agar siswa memiliki bekal yang memadai terlepas dari pilihan jurusan mereka. Sekian tanggapan saya terkait video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.